Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jagat Satria, Ridho Vicensia, dan juga Cindy Bina dari kelompok 16 ingin mempresentasikan tentang materi mengelola keuangan bisnis. Namun sangat disayangkan saudara Dajat Satria tidak dapat mempresentasikan karena sulit sekali dihubungi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Cindy Bina. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan memaksimalkan pertumbuhan modal. Next. Memaksimalkan pertumbuhan modal ini harus melihat nilai waktu uang, time value of money. Kenapa harus begitu? Karena hal ini tuh sangat penting untuk dilihat. Seperti nilai sekarang sama nilai yang akan datang itu berbeda, nilai uangnya. Nah, nilai uang 10.000 sekarang sama nilai uang 10.000 yang akan datang itu berbeda nilainya. Nah, maka dari itu kita harus melakukan sebuah investasi agar uang tersebut itu akan berkembang atau tumbuh seiring berjalannya waktu melalui penciptaan bunga atau bentuk pengembalian lainnya. Lalu ada pertumbuhan majemuk, compound growth merupakan penggabungan bunga dari waktu ke waktu dengan setiap tambahan periode pengembalian bunga terakumulasi dan menghasilkan lebih banyak lagi bunga, sehingga melipat gandakan kapasitas pengembalian dari setiap investasi. Next. Investasi saham. Investasi saham ini adalah bentuk dasar dari kepemilikan perusahaan, mencakup juga hak memberikan suara atas isu-isu utama perusahaan. Nah, investasi saham ini ada dua cara, yaitu ada nilai pasar atau market value dan nilai nominal atau book value. Nilai pasar ini biasanya disebut dengan nilai real. Nah, nilai real adalah harga selembar saham yang berlaku saat ini di bursa efek. Nah, sedangkan nilai nominal atau book value itu selembar saham biasa ditentukan saat ekuitas pemilik dari neraca perusahaan dibagi dengan jumlah saham biasa yang dipegang oleh seluruh pemegang saham. Nilai nominal ini digunakan sebagai indikator perbandingan karena nilai pasar untuk perusahaan-perusahaan yang berhasil biasanya lebih besar daripada nilai nominalnya. Jadi, ketika harga pasar turun hingga mendekati nilai nominal, sebagian investor mencari laba membeli saham dengan prinsip bahwa harga sahamnya itu berada di bawah harga seharusnya dan akan meningkatkan seiring berjalannya waktu. Next. Lalu ada karakteristik investasi saham biasa. Nah, investasi saham biasa ini mempunyai karakteristik, ada beberapa karakteristik, yaitu saham biasa itu mempunyai resiko yang tinggi, lebih beresiko dibandingkan investasi lainnya. Lalu nilai saham dapat dengan cepat berubah. Jadi nilai saham itu berubah setiap waktu itu berubah-berubah. Lalu berpengaruh pada kondisi ekonomi seperti saham waktu awal pandemi. Nah, itu sahamnya berpengaruh karena adanya pandemi tersebut. Lalu next. Dividen merupakan pembayaran yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan nilai per saham dari laba yang dihasilkan perusahaan. Yang pertama itu ada sifat dividen yaitu opsional dan variatif. Lalu ada saham unggulan atau blue chip stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terbilang kokoh. Saham unggulan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang finansialnya itu lebih kuat dan bagus daripada yang lainnya. Contohnya itu Coca-Cola dan ExxonMobil.
Jadi, memaksimalkan pertumbuhan modal ini harus melihat keberhasilan akumulasi modal. Sangat bergantung pada pendaya gunaan nilai waktu dari uang karena pertumbuhan majemuk dari pembayaran bunga selama beberapa periode akan melipat gandakan kapasitas uang dari investasi perusahaan. Investasi biasa pun menawarkan potensi pertumbuhan modal, tetapi hanya jika saham tersebut menghasilkan pendapatan dividen dan nilai pasar meningkat. Next. Lalu berinvestasi untuk memenuhi tujuan keuangan. Berinvestasi untuk memenuhi tujuan keuangan ini salah satu alternatif yang baik untuk tujuan keuangan perusahaan. Namun tidak hanya investasi melalui saham saja, bisa melakukan investasi dengan reksadana atau ETF, Exchange Trade Fund, karena menawarkan peluang investasi yang menarik dan tidak membutuhkan banyak uang untuk memulainya. Untuk reksadana sendiri atau mutual fund merupakan perusahaan yang menghimpun investasi tunai dari individu dan organisasi untuk membeli portofolio saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Sedangkan ETF yaitu sejumlah saham atau obligasi yang berada dalam suatu indeks yang melacak pergerakan keseluruhan suatu pasar, tetapi tak bisa diperjualbelikan layaknya saham. Next. Lalu reksadana. Reksadana sendiri ada dua jenis, tanpa beban ini, di mana investor tidak membayar komisi ketika mereka membeli atau menjual. Sedangkan reksadana terbeban ini, investor dikenakan komisi penjualan ketika membeli atau menjual. Lalu untuk alasan investasi reksadana ini, alasan yang pertama itu stabilitas dan keamanan, karena banyak sekali reksadana sekarang ini sudah ada OJK-nya. Lalu kedua ada pertumbuhan modal konservatif, dan yang ketiga itu pertumbuhan agresif. Untuk pertumbuhan agresif ini perusahaan ingin mencapai pertumbuhan modal jangka panjang. Nah, makanya menggunakan pertumbuhan agresif. Next. Lalu Exchange Trade Fund ETF mempunyai keunggulan dibandingkan reksadana. Yang pertama, ETF dapat diperdagangkan sepanjang hari, berbeda dengan reksadana. Contohnya begini, kalau reksadana kita membeli hari ini dan ingin menjual hari ini itu nggak bisa, kayak nilainya itu udah cuman satu hari itu aja. Kalau ETF kan nilainya harganya itu akan berubah setiap waktu gitu. Lalu yang kedua itu apabila jenis reksadana mengalihkan biaya manajemen aktif kepada pemegang saham, namun ETF dibatasi aturan yang menetapkan saham jenis apa yang akan dibeli dan kapan. Begitu aturan telah berlaku dan keputusan manusia hanya sedikit dilibatkan atau tidak sama sekali dilibatkan pada ETF ini. Lalu yang ketiga, ETF tidak membutuhkan investasi minimum. Next. Jadi berinvestasi untuk memenuhi tujuan keuangan ini sangat tepat. Perusahaan juga mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Dengan begitu, mempertimbangkan alternatif lain selain saham biasa, misalnya menggunakan reksadana dan ETF saat ingin berinvestasi. Next. Lalu jual beli sekuritas.
Pasar sekuritas sendiri adalah pasar yang menjadi tempat saham dan obligasi diperjualbelikan. Sedangkan reksadana tidak diperjualbelikan di pasar sekuritas, melainkan dikelola oleh profesional keuangan dalam perusahaan investasi Nah, itu pasar sekuritas itu ada dua. Ada pasar sekuritas primer dan pasar sekuritas sekunder. Untuk pasar sekuritas primer sendiri, pasar di mana saham dan obligasi baru diperdagangkan oleh perusahaan dan pemerintah untuk menghadirkan sekuritas baru ke pasar. Perusahaan menerbitkan sekuritas harus mendapatkan persetujuan dari Securities and Exchange Commission atau SEC atau Komisi Sekuritas dan Bursa Efek, yaitu badan pemerintahkan yang mengatur pasar sekuritas Amerika Serikat. Sedangkan pasar sekuritas sekunder sendiri yaitu pasar di mana saham dan obligasi lama dijual ke publik. Next. Jual beli sekuritas ini bisa di Bursa Efek atau Stock Exchange merupakan suatu organisasi yang terdiri dari individu yang berkoordinasi untuk menyediakan lelang secara kelembagaan di mana saham bisa diperdagangkan. Lalu ada lantai bursa. Lantai bursa atau pasar teriak merupakan setiap bursa yang mengatur tempat dan waktu perdagangan. Jadi lantai bursa itu tempat dan waktunya perdagangan itu sendiri. Next. Bursa efek utama antara lain ada New York Stock Exchange, Bursa Efek Global, dan Bursa Nasdaq. Bursa Nasdaq ini adalah pasar saham elektronik tertua di dunia yang terdiri dari perantara yang memperjualbelikan sekuritas melalui jaringan komunikasi elektronik. Lalu ada konsolidasi internasional dan kepemilikan lintas negara. Next. Perdagangan non bursa atau ICN, perdagangan non bursa yaitu jaringan komunikasi elektronik atau ICN. Jaringan komunikasi elektronik merupakan sistem perdagangan elektronik yang menghadirkan pembeli dan penjual dalam satu wadah di luar bursa saham dan dapat secara otomatis mencocokkan penawaran pembeli dan menjual pada harga tertentu. ICN ini juga memungkinkan perdagangan pasca penutupan atau setelah pasar sekuritas menutup perdagangan harian, sekaligus melindungi identitas pasar. Next. Ada pialang saham. Apa sih pialang saham? Pialang saham itu adalah profesional jasa keuangan yang memperoleh komisi dari eksekusi jual beli saham untuk nasabah eksternal. Seperti halnya produk keuangan lainnya, jasa pialang dapat diperoleh dengan harga diskon atau jasa penuh. Pialang diskon sendiri seperti e-trade dan score trade. Nah, itu tuh menawarkan investasi individu yang berpengalaman dan mengetahui apa yang diinginkan atau yang ingin menjual cepat. Cara yang mudah untuk berpartisipasi dalam pasar. Pialang jasa penuh seperti Merrill Lynch Wealth Management menawarkan konsultasi dalam perencanaan keuangan pribadi, perencanaan lahan lahan, dan strategi pajak, juga dengan beragam jenis produk investasi lainnya. Next. Nah, melacak pasar dengan indeks saham.
Nah, indeks saham sendiri itu indeks pasar atau market index merupakan indikator statistik yang dirancang untuk mengukur kinerja sejumlah besar saham atau melacak perubahan harga suatu pasar saham. Seperti gambar di bawah ini itu salah satu contoh gambar indeks saham atau indeks pasar. Nah, itu ada bull market, ada Nasdaq juga. Nah, itu bisa dilihat untuk mengetahui lebih dalam. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ricky. Oke, terima kasih Saudari Cindy Binasang. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang hubungan risiko pengembalian. Hubungan risiko pengembalian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa investasi lebih aman cenderung memberikan pengembalian lebih rendah, sedangkan investasi berisiko cenderung menawarkan pengembalian atau imbalan yang lebih tinggi. Dalam mengevaluasi investasi potensial, ada beberapa pengembalian yang harus diamati oleh investor. Yang pertama adalah dividen. Dividen tingkat pengembalian dari dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham yang disebut sebagai pendapatan dividen saat ini atau current dividend yield. Atau jika berasal dari bunga pinjaman, disebut sebagai pendapatan bunga saat ini atau current interest yield. Dan dihitung dengan cara membagi jumlah dana tahunan dari pendapatan dividen dengan harga pasar saat ini. Selanjutnya, apresiasi harga. Apresiasi harga atau price appreciation merupakan kenaikan dalam nilai dolar suatu investasi. Selanjutnya, pengembalian total. Jumlah dari pendapatan dividen atau bunga saat ini suatu investasi dan keuntungan modal. Gimana sih cara investor mengelola risiko? Yang pertama adalah diversifikasi, yaitu membeli beberapa jenis investasi agar investasi yang dimilikinya tidak hanya satu saja. Selanjutnya, alokasi aset atau asset allocation. Jumlah dana relatif yang diinvestasikan atau dialokasikan pada masing-masing pilihan investasi. Selanjutnya, membiayai perusahaan bisnis. Setiap perusahaan membutuhkan kas yang berfungsi dengan baik. Meskipun tabungan pemilik bisnis mungkin saja cukup untuk menjalankan usaha. Bisnis bergantung pada pendapatan penjualan untuk bisa bertahan. Jika pendapatan saat ini tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran, perusahaan mencari sumber dana lain. Apabila suatu perusahaan memerlukan lebih banyak dana, mereka dapat beralih pada pinjaman bank dengan menghimpun dana dari investor swasta eksternal atau menjual obligasi ke publik. Selanjutnya, pinjaman dengan jaminan peralatan. Dalam pinjaman dengan jaminan, peminjam menjamin pelunasan dengan menyerahkan aset sebagai jaminan kepada pihak pemberi pinjaman. Selanjutnya, modal kerja dan pinjaman tanpa jaminan dari bank. Perusahaan membutuhkan lebih dari sekedar aset agar tetap dapat menjalankan operasi sehari-hari. Mereka membutuhkan aset berjalan dan likuid yang selalu tersedia untuk menutup pengeluaran operasional jangka pendek seperti gaji karyawan dan juga pengeluaran pemasaran. Karakteristik obligasi perusahaan. Setiap penerbitan obligasi baru memiliki syarat dan ketentuan yang tercantum pada surat kontrak obligasi, yaitu dokumen legal yang memuat kewajiban peminjam dan pengembalian keuntungan bagi pemberi pinjaman. Selanjutnya, gagal bayar dan klaim pemegang obligasi. Suatu obligasi dikatakan gagal bayar apabila peminjam gagal melunasi pinjaman ketika jatuh tempo tiba. Pemegang obligasi kemudian dapat mengajukan
klaim pemegang obligasi, yaitu pengajuan formal ke pihak pengadilan atas ketentuan pembayaran obligasi. Selanjutnya, menjadi perusahaan terbuka. Menjadi perusahaan terbuka berarti menjual sebagian perusahaan. Pemilik pribadi kehilangan kendali atas perusahaannya ketika saham-sahamnya dijual kepada publik. Pemegang saham biasa memiliki hak suara ke dalam tata kelola perusahaan. Siapapun yang memiliki posisi besar saham perusahaan memegang posisi berkuasa dan menentukan siapa yang akan menjalankan korporasi dan bagaimana menjalankannya. Mengapa saham harganya beda-beda? Salah satu alasannya adalah penawaran dan permintaan atas setiap harga saham perusahaan. Alasan lain adalah karena sebagian korporasi ingin menjual saham kepada pada rentang harga tertentu. Kapitalisasi pasar, yaitu jumlah nilai dolar dari keseluruhan saham yang beredar suatu perusahaan, dihitung sebagai harga saham saat ini dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Yang terakhir, meregulasikan pasar sekuritas. Securities and Exchange Commission merupakan badan pengatur pelaksana yang mengawasi kegiatan pasar, termasuk cara suatu sekuritas diterbitkan. SEC didirikan pada tahun 1934 untuk mencegah penyalahgunaan yang mengakibatkan anjloknya pasar saham tahun 1929. SEC mengatur penawaran sekuritas baru kepada publik penawaran untuk melindungi investor dari penipuan. Selanjutnya, yang terakhir, regulasi anti-insider trading. Bersama upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh SEC, bursa saham dan perusahaan sekuritas juga telah menetapkan disiplin cara dengan cara berpartisipasi dalam Financial Industry Regulation Authority atau FINRA dalam mendeteksi dan menghentikan cara insider trading serta pelanggaran-pelanggaran yang lain terkait regulasi industri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.